Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga bagi hamba-Nya di alam dunia ini. Pada majlis ilmu yang saat ini, ingatlah bahwasanya para malaikat ridho bagi hamba Allah yang senantiasa berkumpul dalam tolak ilmu. Maka para malaikat menebarkan sayapnya bagi hamba Allah dengan ridho kepada hamba-Nya yang melaksanakan majlis ilmu. Hal itulah perlu kita ketahui bahwa sungguh duduknya kita pada saat ini ada dalam koridor para malaikat ini. Maka kita kajian dalam ilmu, maka sudah tentu hal inilah merupakan suatu kewajiban dalam rangka kita menegakkan amaliyah ibadah. Hadirin berhadirat jamaah subuh yang berbahagia, kita memandang ada beberapa aqobah. Aqobah itu adalah berupa rintangan-rintangan dalam rangka kita melaksanakan amaliyah ibadah kita, baik ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sesama hamba-Nya manusia di alam dunia ini. Maka kita mengenal rintangan-rintangan ataupun tanjakan-tanjakan ketika kita menggali ilmu sesuai dengan potensi akal pikiran yang Allah berikan kepada manusia dalam rangka kesempurnaan untuk berpikir, untuk amaliyah ibadah kita. Hadirin berhadirat jamaah subuh yang berbahagia, kami menyampaikan dalam hal ini yang disebut dengan aqobah tsadiyah. Beberapa aqobah yang awal hal itu belum kita bahas, tapi saat ini bagaimana kita mengkaji aqobah tsani yang kedua terlebih dahulu. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh bertobat. Maka dijelaskan di sinilah apa aqobah tsani, yaitu merujuk kepada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Siratul Talibin terungkap, summa alaika, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian yang ibadah. Wahai hambaku yang senantiasa menyuplih mengejar tentang amaliyah ibadah, ya, hendaknya kita memohon taufik kepada Allah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan taufik kepada kita. Karena kita sadari bahwasanya berapa banyak hamba Allah yang melaksanakan amaliyah ibadah, akan tetapi sungguh
sulit sekali untuk membaca taufik dari Allah, petunjuk hidayah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubati, maka hendaklah kita bertaubat. Wa dzalika amrayni, dan kemudian pada saat kita bertaubat kepada Allah ada dua urusan. Yang pertama adalah ahaduhuma liyasulaka. Yang pertama, urusan yang pertama adalah taubat kita hendaklah menghasilkan amalia kita agar senantiasa kita mengejar taufik untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya at-taufiq ta'at, taufik dan taat kepada Allah. Fa'in syu'bat dhunubi, akan tetapi kebanyakan umat manusia atau sebagian umat manusia yang selalu berbuat dosa yang sungguh sangat berat, juga itu hal itu akan mewariskan dalam rangka amalia kita. Mewariskan bagaimana? Al-hirman, maka disitulah rasa kita terhalang dalam melaksanakan ibadah. Kadang-kadang kita tergesa-gesa, ya, secepat mungkin. Jadi belum mampu kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqimul hilmul, maka istilah akibatnya bagaimana? Karena kita ibadah amalia kita tergesa-gesa. Ketika kita sholat, Allahumma lam tajala. Ketika amalia kita kepada Allah juga Allahumma lam tajala. Mengapa hal itu terjadi? Senantiasa kita adalah manusia mengkoleksi apa yang ada dalam hati kita. Cukup berat bagi hamba Allah. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena ibadah terus dijalankan, akan tetapi maksiat dan dosa pun juga jalan. Itu yang jadi masalah. Sehingga ketika kita melaksanakan amalan ibadah, tidak pernah kita merasakan nikmatnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga bertahun-tahun kita melaksanakan amalia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak pernah kita merasakan begitu nikmatnya iman, begitu nikmatnya Islam, ya, begitu nikmatnya ibadah ketika kita sedang zikir kepada Allah, begitu nikmatnya tentang iman kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah akan terasa nikmat bagi siapa? Bagi hamba Allah yang selalu meninggalkan dosa dan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, bagi hamba Allah yang beriman hendaklah bertaubat. Kita banyak dosa, lalu kita bertaubatlah kepada Allah agar kita merasakan nikmatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya iman kita kepada Allah, nikmatnya iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita kejar, sehingga kita termasuk kelompok yang memperoleh taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hidayah dan taufik, maka harus dikejar oleh amalia ibadah. Akan tetapi mengapa banyak manusia yang senantiasa saat ini kadang-kadang noyok saja, maksiat dijalankan, ibadah juga dijalankan, maka itulah kelemahannya. Mengapa? Ya, kita lagi lebih dalam.
Iblis itu arba'ina al-pasanatin. Iblis itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40.000 tahun untuk menjaga surga. Jadi iblis itu cerdas. Ya, tidak mungkin dia menipu kepada orang lain kalau akalnya tidak cerdas. Banyak para kiai profesor juga yang terjerumus sepintar-pintarnya manusia, tapi iblis diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dijatuhkan masuk dalam jurang api neraka. 40.000 tahun dia diamanahkan oleh Allah untuk menjaga surga. Samania al-pasanatin. Kemudian iblis itu mengajar kepada para malaikat selama 80.000 tahun. Itu ya. Jadi iblis itu cerdas ya. Makanya pantas saja kiai juga terjerumus ya kepada jurang kemaksiatan ya. Bagaimana seorang bersisa berpuluh-puluh tahun amalnya ibadah, iblis menggodanya, lalu dia terjerumus menjadi penghuni jurang api neraka. Itu ya. Itu kita kaji ya. Jadi iblis itu diamanahkan pada Allah sebelum ia sebagai penghuni neraka ya. Karena kecerdasan iblis itu 80.000 tahun mengajar para malaikat, 40.000 tahun diamanahkan oleh Allah untuk menjaga surga bersama para malaikat. Maka itulah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau. Mengapa? Karena dia menganggap dirinya hamba Allah yang cerdas. Itu ya, aku sombong. Maka disitulah bagaimana Anda tahu minna. Saya tidak mau harus bersujud kepada Nabi Adam karena ia adalah diciptakan dari tanah liat yang diinjak-injak, sedangkan saya dari api. Sungguh sangat mulia. Saya diciptakan dari api. Anda tahu minna. Saya diciptakan dari api. Wa anta khalaqtani min tin, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Itulah. Maka Allah sekalipun bertahun-tahun telah mengamanahkan kepada iblis, sekalipun beribu-ribu tahun sudah mengamanahkan kepada iblis dan menjaga surga, mengajar kepada para malaikat selama 80.000 tahun kecerdasannya, lalu ia tidak bersujud kepada Adam, maka jatuhlah ia menjadi penghuni neraka. Lalu ia memohon penangguhan, maka dijawab oleh Allah, yauma yub'atsun. Silakan ujian kau diberi pendapat lebih panjang lagi. Bagaimana menjelang kiamat usia dia baru mengalami kematian. Itulah yang terjadi. Mengapa saat ini banyak hamba selalu menuruti apa keinginan hawa nafsu? Karena iblis menggoda. Maka itulah kita harus sadar ya. Kita harus mengevaluasi diri kita sampai sejauh mana amalan ibadah kita. Mengapa kita tidak bisa menikmati nikmatnya iman? Itulah karena dosa kita selalu bergelimang dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itulah hendaklah kita mengevaluasi, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha. Itu ya. Jadi jangan kita lakukan dosa jalan terus, amalia juga jalan terus, maka sholatnya tidak akan terasa begitu nikmatnya iman. Tapi kalau kita sudah nikmat terasa, takarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, jika hujan besar, lalu kita memohon kepada Allah, bermunajat, lalu kita melakukan apa? Insya Allah ada jika kita sedang dalam perjalanan. Bahkan itulah dekat dulu takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terasa.
nikmatnya iman, maka sholatnya tidak tergesa-gesa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang jadi persoalan. Ya, taubat bagaimana? Berhentilah dari semua dosa-dosa yang telah lalu. Timbul penyesalan tidak akan terulang kembali. Itu yang jadi masalahnya. Maka semua dosa-dosa yang telah kita lakukan bersihkan. Kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terulang kembali. Disitulah akan terasa manisnya iman. Akan tetapi jika seandainya kita melaksanakan amalia tapi dosa masih terus berjalan terus mengalir saja, tidak akan terasa nikmatnya iman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini, ya, dalam kajian kitab Syarahul Talibin senantiasa memiliki nilai manfaat bagi kita sekalian untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bertaubat, ya, atas segala dosa-dosa kita kepada Allah. Maka sudah tentu dosa tidak hanya kepada Allah, akan tetapi bersihkan penyakit hati itu. Apa? Ghibah, namimah, sum'ah, sombong, segala macam kehidupan yang berkaitan dengan manusia, hindari. Itu adalah dosa-dosa batiniah. Ya, jadi ibadah kita secara lahir diperintahkan Allah, kemudian juga ibadah batin kita harus bersih, terhindar daripada hati-hati yang kerdil, terhindar daripada hati-hati penuh dengan kemaksiatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan la hamdan yuwafina mawlida majida. Ya mubarak tahduka ya jalali wajhil karim wa antum. Ya Allah ya Rabb, taulah iman kami, ya Allah, jadikan hamba-Mu dalam kehidupan kami ini menjadi hamba yang selalu taqarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengharap dari taufik hidayah-Mu ya Allah, sehingga terasa nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya amaliyah yang kita lakukan. Maka alhamdulillah sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu